Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 IBRD akan mempresentasikan hasil dari training dataset Incomes of 30K USA Citizen Dataset. Perkenalkan, saya JP Wahyu Purnawa Sembiring dengan NIM 123140206. Dan saya Anissa Oktarohila dengan NIM 123140137. Saya Ahmad Ali Mukti dengan NIM 123140155. Baik, di sini kita akan mulai dari pendahuluan. Pendahuluan akan disampaikan oleh Ahmad Ali Mukti. Ahmad Ali Mukti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, pendahuluan latar belakang. Fokus utama penelitian. Masalah ini berada dalam domain klasifikasi pendapatan data sensus Amerika Serikat. Target utama adalah melakukan klasifikasi biner, yaitu memprediksi status pendapatan menjadi dua kelas, lebih besar atau sama dengan atau kurang dari 50.000 US dollar. Untuk melakukan itu, kami menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Fokus kami itu pada optimalisasi arsitektur ANN dalam strategi preprocessing yang mendukung kinerjanya. Pengolahan data dimulai dengan menganalisis dataset terpilih yang memiliki 14 fitur prediktor. Dalam tahap awal ini, diidentifikasi dua tantangan utama yang harus diselesaikan untuk menjamin integritas dan kualitas pemodelan. Dari data awal sebanyak 32.561 sampel, ditemukan adanya missing value yang ditandai dengan karakter tanda tanya. Untuk memastikan dengan karakter konsistensi, basis data yang tidak lengkap dihapus menghasilkan 30.162 sampel data bersih untuk digunakan dalam pelatihan. Fitur input model terdiri dari 14 atribut seperti edge dan occupation yang merupakan gabungan tipe data, numerik, dan kategorikal. Tantangan data yang paling penting adalah class imbalance atau rasio timpang antara kelas minoritas dan kelas mayoritas memerlukan pemilihan arsitektur ANN yang robust. Tahap preprocessing. Untuk mempersiapkan data bagi model ANN diterapkan strategi preprocessing yang harus dipertanggungjawabkan secara teknis. Proses ini sangat vital atau sangat penting untuk mentransformasi data mentah ke format yang optimal. Untuk pemrosesan ANN memastikan model konvergen dengan stabil. Terdiri dari 3 langkah kunci, yaitu encoding. Langkah pertama adalah konvensi data. Diterapkan pada fitur-fitur kategorikal variabel target. Juga diubah menjadi nilai biner 0 dan 1. Yang kedua itu pembagian data. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing atau validation. Dan yang ketiga standarisasi atau scaling, yang digunakan untuk memastikan semua fitur memiliki kontribusi yang setara dalam menghitung loss dan mempercepat proses konvergensi model. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Landasan teori. Landasan teori Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Artificial Neural Network merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf manusia. ANN terdiri dari 3 jenis lapisan utama, yaitu yang pertama ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer berfungsi sebagai penerima data dari proses processing. Dan kemudian hidden layer merupakan bagian yang melakukan proses pembelajaran dan ekstraksi ekstraksi pola melalui transformasi dan nonlinear. Dan yang terakhir adalah output layer yang menghasilkan prediksi apakah pendapatan seseorang termasuk dari 50.000 atau kurang dari sama dengan 50.000. Untuk membantu proses pembelajaran, kami menggunakan 2 jenis fungsi aktivasi, yaitu pada hidden layer ada fungsi ReLU yang bekerja mengubah nilai negatif menjadi nol sehingga mempercepat proses konvergensi. Sementara pada output layer digunakan fungsi sigmoid agar model dapat menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1 yang merupakan klasifikasi biner. Oke, selanjutnya ada regulasi dan optimizer. Untuk regulasi, itu mencegah overfitting dan membuat model lebih stabil.
yang dimana dropoutnya dengan nilai 0,3, di mana sekitar 30% neuron dinonaktifkan secara acak selama pelatihan. Teknik ini membantu jaringan agar tidak terlalu bergantung pada neuron tertentu dan meningkatkan kemampuan generalisasi. Teknik kedua adalah batch normalization. Batch normalization menormalkan nilai input pada setiap layer sehingga memiliki distribusi yang lebih stabil. Hal ini membuat proses pelatihan menjadi lebih cepat dan konsisten. Kemudian ada optimizer. Model ini menggunakan algoritma Adam atau Adaptive Moment Estimation. Adam termasuk metode metode yang mampu menyesuaikan learning rate secara otomatis untuk setiap parameter. Dengan pendekatan ini, proses pelatihan kembali menjadi lebih cepat dan stabil, dan efisien dibandingkan dengan optimasi gradien biasa. Oke, selanjutnya ada preprocessing and loss function. Sebelum data dimasukkan ke dalam model, lakukan proses preprocessing menggunakan standar scale. Standarisasi ini penting untuk memastikan setiap fitur memiliki skala yang seimbang, yaitu rata-rata 0 dan deviasi 1. Tanpa standarisasi, fitur dengan nilai besar dapat mendominasi proses pembelajaran. Dalam proses pelatihan, kami menggunakan binary cross-trophy sebagai fungsi kerugian atau loss function. Binary cross-entropy sangat cocok untuk klasifikasi biner karena mampu mengukur seberapa besar kesalahan prediksi berdasarkan probabilitas yang dihasilkan model. Tujuan pelatihan adalah meminimalkan nilai loss tersebut sehingga dapat memberikan prediksi yang akurat. Oke, mungkin demikian penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam eksperimen ANN ini. Selanjutnya kita lanjutkan oleh Anissa Oktarohila. Oke, baiklah kita akan masuk ke bagian hasil dengan skenario dan konfigurasi eksperimen. Di sini ada dataset yang kami ambil yaitu dataset A, incomes of 30K US citizen, yang dimana saat kami research lagi ternyata dataset ini adalah dataset adult census incomes di UCI, dan ini ada strategi yang kami pakai itu karena kan datanya itu ada banyak banget, 32.561 baris, dan ternyata itu banyak banget missing value-nya. Jadi kami hapus dan tersisalah 30.162 data bersih. Di sini ada split ratio dengan 80% training dan 20% testing. Selanjutnya ada arsitektur artificial neural network-nya, ada input layer, 2 hidden layers, dan output layer sigmoid. Optimasi Adam optimizer dan binary cross entropy loss. Selanjutnya ada regulasi dropout 0,3 dan batch normalization untuk mencegah overfitting. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil evaluasi dari kami, yaitu model mencapai titik optimal pada epoch ke-47 dengan validation loss terendah 0,3223, dan ini juga termasuk akurasi tertinggi pada grafik ini. Grafiknya menunjukkan kurva loss validasi itu berimpitan dengan training, jadi menandakan nggak ada overfitting. Selanjutnya ada performa akhir, yaitu akurasi finalnya adalah 83,13%, loss finalnya adalah 0,3284. Selanjutnya ada kesimpulannya adalah model ini sangat stabil dengan selisih akurasi validasi dan testing hanya 0,02%. Selanjutnya di sini ada grafiknya. Jadi terlihat kalau dari mata pandang manusia ya, grafiknya ini mungkin agak nggak bisa dibaca karena angka-angkanya nggak terlalu dekat dan nggak ada penanda juga. Jadi di 47 ini sebenarnya ini udah tertinggi. Nah di sini ada grafik loss ini terendahnya. Nah kita langsung lihat saja di Google Colab hasil dari kelompok 13, di mana di sini ada column names. Kenapa sih kita pakai column names? Karena saat file ini dibuka itu kita nggak punya header. Jadi kita buatkan column names. Di sini ada age, work class, final weight, education name, marital status, occupation, relationship, race, sex, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan income. Income-nya ini adalah lebih dari 50K dan kurang dari 50K. Selanjutnya di sini ada kita bakal nge-read adult data. Jadi kita masukin ke dalam Google Colab dan dia bakal nge-read sebagai nge-read file adult data. Nah, di sini headernya none dan kita bakal ngilangin value yang bentuknya tanda tanya, missing value lah istilahnya. Nah, dan itu tuh bakal dihapus
di ini. Oke. Di drop nah ini dia bakal dihapus. Nah, underscore value jadi yang memiliki tanda tanya itu bakal dihapus. Selanjutnya ada DF income. Ini bakal ngerubah target income menjadi biner. Jadi kalau teksnya itu lebih dari 50k dolar itu bakal jadi satu, dan kalau enggak di bawah 50k dolar itu bakal jadi nol. Nah, selanjutnya setelah ini itu ada label encoder. Ini nyari semua kolom bertipe teks. Kayak work class, terus apa tadi education, dan ngubahnya jadi angka 0, 1, 2 begitu. Selanjutnya di sini ada eh ini X dan Y ini misalnya fitur input dan output. Selanjutnya ada train test, split. Ini mengebagi data jadi 80% dan 20%. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita Pak strateginya itu pakai 80/20. Selanjutnya ada standard scalar. Ini ngelakuin normalisasi data agar rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar agar fitur dengan angka yang besar itu nggak mendominasi fitur angka yang kecil. Selanjutnya ada ini arsitektur model ANN-nya. Ini ada model. Nah, ini sekuensial, ini ngebuat tumpukan layer model urut dari depan ke belakang. Selanjutnya ada dense 64, hidden layer pertama. Habis itu batch normalization, stabilin proses berjalan antar layer. Habis itu ada dropout 0,3, mematikan 30% neuron secara acak saat training untuk mencegah overfitting. Habis itu ada output layer dan satu sigmoid ini. Jadi kita cuma butuh satu neuron karena jawabannya cuma iya atau enggak pakai sigmoid, karena outputnya harus probabilitas antara 0 sampai 1. Nah, selanjutnya ini ada kompilasi dan early stopping nih. Ini menyiapkan otak model menggunakan optimizer Adam dan loss function binary cross entropy standar klasifikasi biner. Selanjutnya ada early stopping. Ini fitur biar ngehentiin training kalau validation loss-nya nggak membaik selama 10 epoch berturut-turut. Begitu. Selanjutnya ada, kita bakal mulai aja trainingnya. Jadi epoch ini adalah model tuh udah selesai ngelihat seluruh data. Jadi sebanyak satu kali. Jadi kalau kita set epoch sebanyak 50, itu artinya model akan coba baca ulang sebanyak 50 hari agar dia makin pintar lah istilahnya. Tapi karena ada early stopping, jadi dia bisa ada kemungkinan untuk berhenti sebelum 50. Selanjutnya adalah 754/754 ini. Ini tuh jadi komputer kita tuh nggak bisa loh ngambil baca data sebanyak itu sekaligus. Jadi data-datanya dipotong jadi batch. Ada 32 batch yang hasilnya 754. Habis itu ada loss, itu adalah kesalahan model saat latihan, dan kalau akurasi itu berapa persen tebakannya benar lah istilahnya. Nah, di sini ada grafik dan kita akan buktiin kalau itu tuh bener-bener di 47. Nih. Bener kan, dia tertingginya ada di 47, di epoch 47/50. Oke, baiklah, sekian hasil dari hasilnya, akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Oke, kesimpulan. Secara keseluruhan, implementasi model Artificial Neural Network atau ANN ini telah terbukti efektif dan tervalidasi dalam menyelesaikan masalah klasifikasi pendapatan dengan mencapai akurasi final 85,13% dan loss final 0,3284 pada data uji. Kami menyimpulkan bahwa arsitektur ANN yang telah dioptimalkan dengan batch normalization dan dropout berhasil membangun model prediktif yang kuat, stabil, dan memiliki kapabilitas generalisasi yang sangat memuaskan pada dataset adult census income. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin itu saja. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.